Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kebaktian matahari terbenam akan kita mulai. Untuk kita yang membawa HP, bisa di-silentkan atau dimatikan dulu, supaya tidak mengganggu ibadah kita. Ibadah akan kita mulai dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Dengarlah firman Tuhan, Mazmur 47 ayat 2 dan 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan nomor 16. Nomor 16, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Maha mulia, berilah hormat padanya. Maha mulia, berilah hormat padanya. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami boleh ada kesempatan untuk datang di hadapan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami ucap syukur Engkau berikan kesehatan, kekuatan, pelindungan kepada setiap kami, sehingga kami boleh berhimpun di tempat ini untuk memuji, menyembah Engkau, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kudus. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami mau terus memuji, menyembah Engkau di dalam ibadah matahari terbenam ini. Kiranya Roh Kudus berada di tengah-tengah kami pada saat kami memuji, pada saat kami membaca firman-Mu, dan pada saat kami mendengarkan firman-Mu, supaya setiap kami boleh diberkati, dan kami boleh pulang dengan sukacita, dan kami boleh menerima firman-Mu, dan kami boleh merenungkan, melakukan firman-Mu, bahkan kami boleh memberitakan firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Ampuni dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang berbunyi.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih, silakan duduk. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai 18. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai 18. Saya akan baca ayat 13 dan saudara-saudari sekalian menanggapinya ayat 14 sampai 2 ayat terakhir. 17 dan 18 kita akan bersama-sama membacanya. Saya akan memulai. Naga memburu perempuan itu, dan ketiga naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan putra laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang di tempat di padang gurun, di mana ia memberi jauh dari tempat ular selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, menelan sungai yang disembur naga itu di dalam mulutnya. Sama-sama, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah, yang memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Puji Tuhan atas pembacaan firman-Nya. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian 249. 249, Yesus menuntun hidupku. Yesus menuntun hidupku, jantungku berdebar cita. Siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku. Ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut Kanada, ya menuntunku. Ku mau memegang tangannya dan senang ikut langkahnya. Suka duka dan apapun, ada
menuntunku. Ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut karena dan ya menuntunku. Sewaktu ajalku tiba, musuh semua ku kalahkan. Mau takkan buatku takut, karena Yesus menuntunku. Ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut karena dan ya menuntunku. Selanjutnya kita akan menghafalkan ayat hafalan di kotak bagian bawah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Mazmur pasal 22 ayat 7. Tetapi aku ini ulat bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Sekali lagi, Mazmur 22 ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela untuk manusia, dihina oleh banyak orang. Yang terakhir, Mazmur 22 ayat 7. Tetapi aku ini ulat bukan orang, cela untuk manusia, dihina oleh banyak orang. Kita akan melihat warta gereja hari ini. Sebelumnya kita bisa melihat jadwal pelayanan bulan ini. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Warta pertama, pengajaran kitab Wahyu juga diadakan di gereja setiap minggu jam 9.15 sampai jam 9.45. Mengundang kita semua dapat menggunakan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Lokakarya penginjilan akan diadakan pada tanggal 20 Juli di gereja. Harap mendaftarkan diri dan mengajak teman. Yang ketiga, kelas pengetahuan dasar Alkitab akan segera dimulai pada bulan Agustus. Saudara-saudari yang ingin dibaptis, dewasa, reformasi iman, dan juga pindah anggota bisa mendaftarkan diri. Hari ini tidak ada yang baru ya, yang hadir. Kita boleh doakan dan kita boleh ajak saudara-saudara kita untuk beribadah di tempat ini supaya mereka dapat percaya Tuhan Yesus. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan. Karena Jesslyn tidak datang, maka kita minta untuk mengedarkan kantong persembahan Andi Wijaya ya. Kita sambil memberikan persembahan, kita menyanyi 326. 326, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku
jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka dengan kepadanya, dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiam diri, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur atas pimpinan-Mu. Kami boleh masuk di dalam penyembahan kami melalui persembahan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hari ini dengan ucapan syukur, kami datang mengembalikan berkat jasmani yang sudah Engkau berikan kepada kami berbentuk persembahan. Kami menyerahkan kepada Engkau. Biar Engkau menerima persembahan kami dan Engkau memakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dengan sukacita dan dengan ucapan syukur. Jadikan kami menjadi persembahan yang hidup di dalam kehidupan kami, supaya lewat kehidupan kami, kerajaan-Mu boleh diberitakan. Lewat kesaksian dan teladan kami, orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengucap syukur lewat persembahan kami. Ampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Zakaria Suartono dengan tema pertolongan Tuhan dalam serangan iblis. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya mengucapkan selamat petang kepada saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini saat kita mengakhiri hari Tuhan, kita bisa datang di rumah Tuhan untuk beribadah. Mari kita membuka kembali Kitab Wahyu pasal yang ke-12. Kitab Wahyu pasal yang ke-12. Saya akan membaca satu ayat, yaitu dari ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita baca bersama, dan mari kita meminta hikmat Tuhan
Sehingga saat kita belajar firman ini, Tuhan bisa memampukan kita untuk bisa mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kita bisa mengamini dan bisa melakukan segala firman yang Tuhan telah ajarkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa dari Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu ya Bapa dengan kerendahan hati kami, dengan segala keterbatasan kami dan kelemahan kami. Kami ingin Engkau menolong kami saat kami mendapatkan kesempatan yang indah belajar firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, melalui Roh Kudus, Maha Guru kami, memberikan kami hikmat bijaksana untuk mengerti firman-Mu hari ini. Kami tahu secara manusia mungkin banyak sekali hal yang kami tidak bisa mengerti. Tapi kami memohon saat kami belajar firman-Mu bukan hanya sebagai informasi di kepala kami, tapi kami bisa mengerti dari hati kami sehingga kami bisa menjalankan setiap firman ini di dalam setiap kehidupan kami. Baik sebagai pelajar, ibu rumah tangga, untuk pekerja, pelayan-Mu, bahkan untuk orang-orang biasa. Kami sangat memohon Kau memimpin renungan firman ini. Kami berdoa dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah masuk bulan Juli, dan kalau kita hitung sudah 1,5 tahun kita ada dalam masa pandemi. Dan kita bersyukur untuk kita yang bisa masih sehat sampai saat ini, yang tidak terkena sakit. Dan kita bersyukur untuk semua dan segala pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat 1,5 tahun ini cukup berat. Untuk sebagian orang sangat berat. Dan kalau kita masih sehat dan kita masih kuat, bisa beribadah, bersekolah, bisa bekerja, melayani Tuhan, itu adalah kesempatan yang indah. Kalau kita akan melihat nanti, ini bukan hanya 1,5 tahun, tapi 3,5 tahun penderitaan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Dan saat kita melihat bagian ini, kita akan mendapatkan penghiburan yang luar biasa. Kenapa? Karena seperti tema yang saya bawa hari ini adalah pertolongan Tuhan dari serangan-serangan iblis. Kenapa? Karena kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong bangsa Israel sampai kesudahannya. Walaupun dalam permasalahan yang berat nantinya, tapi Tuhan akan terus menolong. Satu hal yang tidak akan pernah berubah adalah iblis sejak dia jatuh ke dalam dosa, agenda utamanya adalah menggagalkan segala rencana Allah. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, iblis sudah tahu. Allah sedang merencanakan untuk manusia bahwa juru selamat harus lahir. Bukan hanya lahir, dia harus hidup sempurna dan dia harus mati. Dan rencana itu sudah ada ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan iblis tahu. Dan iblis mencoba menggagalkan semua rencana Allah loh. Mulai dari yang pertama loh, Kain dan Habel. Habel dibunuh. Sudah mulai rencana Allah mau digagalkan. Dan kalau kita melihat sejarah Israel dari kitab Kejadian, kita akan melihat bagaimana perlahan-lahan rencana Allah ingin digagalkan. Digagalkan dan digagalkan. Sampai akhirnya kita lihat bagaimana Tuhan membuat atau telah merencanakan orang-orang yang melindungi garis keturunan Mesias. Seperti Yusuf. Yusuf membawa Yakub yang nanti akan menciptakan bangsa Israel. Yang membuat 70 orang untuk menjadi 2 juta orang. Melalui Yusuf. Tapi kalau kita melihat ternyata rencana iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan gagal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berhasil lahir. Bahkan di penghujung waktu-waktu Tuhan Yesus ingin lahir,
ada Raja Herodes ingin membunuh Yesus, tapi gagal. Akhirnya Tuhan Yesus berhasil melaksanakan semua yang Tuhan ingin dia lakukan. Dia mati di kayu salib untuk dosa semua umat manusia, dan dia akhirnya bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan setelah itu dia naik ke surga. Setelah itu dia berjanji bahwa dengan cara yang sama melalui malaikat, katakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan di situ saya percaya iblis mempunyai agenda baru. Agendanya ada apa? Agendanya adalah dia tidak ingin bahwa Tuhan Yesus kembali ke dunia ini dengan baik. Dia ingin menggagalkan rencana itu dengan cara apa? Kalau Israel tidak ada lagi, maka rencana Allah gagal loh. Kenapa? Karena Allah punya rencana bahwa nanti dia akan kembali menyelamatkan Israel. Tapi kalau Israel sudah tidak ada, rencana Allah gagal. Makanya dari sejarah dunia aja kita tahu, bangsa yang paling sering diserang di dunia ini siapa? Israel. Sampai saat ini. Bahkan kejadian, saya tidak akan menjabarkan satu persatu kejadian, tapi kejadian yang paling garis bawah di zamannya Hitler. 6 juta orang Israel dibunuh loh. Separuh populasi orang Yahudi di Eropa mati. Kenapa? Karena Israel nih, bangsa Yahudi mau dihabisi supaya tidak ada tempat untuk Tuhan Yesus datang. Jadi sejak itu Israel ingin dihancurkan. Sampai bahkan 1948 Israel jadi negara, bangsa. Dan sampai saat ini, kalau kita baca berita internasional ya, kita lihat Israel, Palestina konflik. Apakah kita tahu ya, Israel itu negara kecil loh. Kalau kita lihat kecil, hampir sebesar Singapura, kecil. Tapi dampaknya besar loh. Sorotan akan dunia itu segitu besarnya. Israel menyerang ini, headline news, berita utama. Tapi kita lihat, sebagaimanapun upaya iblis untuk menghancurkan Israel, Israel dijanjikan tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Nah, kenapa saya membicarakan soal Israel? Karena ini konteksnya, saat kita melihat pasal 12, kita sudah belajar pasal 12 ayat 1 sampai 6 dijelaskan 3 pribadi, 3 simbol. Pertama, kalau kita lihat bahwa ada perempuan di sini Israel. Makanya nanti kalau kita baca sampai pasal 15, kalau kita lihat ada kata perempuan, ini artinya Israel. Jadi jangan bingung, ini siapa perempuan ini? Israel. Saya ada tanya berapa minggu lalu saat pasal 12 ayat 1 sampai 6, saya tanya satu anak remaja, hari ini kamu belajar tentang apa? Tentang Maria. Di mana Maria? Nah, dia bilang perempuan itu Maria. Berarti salah paham, gagal paham. Ya, perempuan di sini adalah Israel. Nah, anak laki-laki ini ada Tuhan Yesus. Maksudnya akan dilahirkan, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan di sini ada lagi naga atau ular tua. Itu adalah iblis. Ya, jadi saat kita mempelajari simbol ini kita harus mengerti ini. Nah, kita sudah belajar juga 7 sampai 9 bagaimana ada perang di surga. Perang di surga dan dimenangkan oleh Michael dan malaikat-malaikatnya. Tapi yang memenangkan peperangan itu seperti yang kita pelajari minggu lalu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah memenangkan peperangan yang ada di masa depan. Karena di mata Tuhan Yesus, masa lalu, masa depan, masa sekarang ada sama. Jadi sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Nah, akhirnya kita tahu bahwa setan, iblis dijatuhkan ke bawah. Nah, jadi pertanyaan, bukankah dari dulu iblis sudah jatuh di bawah ya? Nah, ini kalau kita bisa mengerti, ada satu pengertian yang mungkin bisa kita tarik, walaupun kita tidak bisa 100% bilang benar, bahwa kenapa sekarang baru dikatakan iblis jatuh ke bumi. Artinya gini,
iblis sudah tidak bisa lagi ke surga loh. Kenapa? Waktu iblis jatuh ke dalam dosa, dia sempat ke surga kalau kita belajar ya. Contohnya, waktu zamannya Ayub. Ya kan? Waktu zaman Ayub, iblis ke surga loh. Dan Tuhan tanya, kamu dari mana? Saya sedang berkeliling bumi. Nah, artinya saat ini iblis tidak punya hak lagi untuk ke surga. Dia tidak bisa lagi ke surga. Dia jatuh ke bumi. Nah, waktu dia di bumi, apa yang dia lakukan? Dan ini kalau kita lihat di pasal di pasal 12 ayat yang ke-14 bagian akhir, di sini katakan ada kata selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. 1 masa, 2 masa, 2 masa, 1 masa, setengah masa ini artinya 2 tahun, 1 tahun, setengah tahun. Kalau kita jumlahkan 3,5 tahun. Jadi ada 3,5 tahun, dan 3,5 tahun ini kalau kita sudah belajar sebelum-sebelumnya bahwa ada masa tribulasi 7 tahun. 7 tahun masa tribulasi, 3,5 tahun adalah damai semu, di mana nanti Kristus akan berdamai dengan Israel. Dia akan bilang kepada seluruh bangsa di dunia bahwa Israel itu kawan kita juga. Jadi nanti Israel dengan semua bangsa akan berdamai loh. Tidak seperti sekarang. Israel dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa Arab khususnya. Bercekcok, perang. Ya kan? Nah, tapi nanti akan didamaikan. 3,5 tahun. Tapi nanti 3,5 tahun kemudian yang terjadi ini, masa ini, di mana nanti antikristus bukan akan berdamai dengan Israel, antikristus akan berperang dengan Israel. Nah, makanya 3,5 tahun ini, 3,5 tahun yang paruh kedua. Nah, kalau kita lihat di sini iblis tidak akan berhenti menyerang selama 3,5 tahun itu. Nah ya, di ayat 13, ketika naga itu sadar, itu iblis, bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Ingat ya, kalau kita sudah tahu simbol ini apa artinya, jadi kita tahu iblis itu sadar bahwa Israel akan, bagaimana Tuhan Yesus akan segera datang. Nah, dia memburu perempuan, dia memburu Israel. Jadi kita tahu, kita semua nih kalau percaya Tuhan Yesus, sebelum ini terjadi, kita sudah diangkat ke surga. Tapi Israel nanti akan diberitakan Injil, 144.000 orang, Israel akan memberitakan Injil kepada semua orang, dan nanti banyak orang Israel akan percaya. Dan di situ, orang Israel akan diburu. Diburu apa artinya? Kalau kita lihat kata diburu, ini kata yang menarik, karena kata ini bisa dijelaskan dengan kata aniaya. Kata ini pertama kali muncul waktu Tuhan Yesus bilang di khotbah di bukit, berbahagialah jika kamu dianiaya. Nah, kata yang sama. Dan di kitab Wahyu hanya kata ini hanya muncul di sini. Ya. Jadi sangat menarik. Jadi iblis akan memburu dan menganiaya Israel selama 3,5 tahun. Nah, tapi seperti judul yang saya berikan, Tuhan akan menolong Israel dari serangan iblis. Ini serangan pertama iblis loh, diburu. Nah, kalau kita ingat perkataan Tuhan Yesus di khotbah akhir zaman di Matius 24 15-21. Coba kita lihat sedikit supaya kita bisa mengerti konteks ini. Matius 24 ayat 15-21. Saya akan baca, tolong diperhatikan, saya akan highlight beberapa bagian. Matius 24 15-21. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Lihat ya, maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya.
Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusu bayinya pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin atau jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan menjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, lihat ya. Tuhan Yesus sebelum kejadian ini sudah peringatkan loh. Nanti waktu Tuhan Yesus akan segera datang, kamu akan melarikan diri ke gunung-gunung. Kamu nggak akan dikatakan jangan sempat mengambil apa-apa. Kamu di ladang jangan ambil apa-apa. Kamu langsung lari. Maka di sini dikatakan saat iblis menyerang, memburu, dikatakan kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lihat ya. Jadi orang Israel akan diburu dan orang Israel akan melarikan diri. Kenapa? Kalau kita belajar nanti atau 2 minggu lalu, 2 minggu yang akan datang, kita akan lihat seperti ini ya, bahwa Antikristus akan mempunyai tanda angka 666 di dahi orang, ya kan? Jadi siapa yang tidak punya tanda itu, dahi atau lengannya, bahunya, nah mereka nggak bisa berjualan, nggak bisa beli makan, nggak bisa berdagang, nggak bisa beli pakaian, ya kan? Nah orang Israel ini semuanya tidak akan punya tanda itu. Jadi mereka harus melarikan diri. Karena Antikristus akan perintahkan yang tidak punya tanda itu bukan hanya tidak bisa berjualan, tidak bisa berdagang, tidak bisa makan. Mereka harus dibunuh. Dan orang-orang inilah yang akan melarikan diri. Mereka akan cari ke gunung. Dan di sini pertolongan Tuhan adalah dalam bentuk mereka akan diberikan sayap. Nah di sini ada burung nasar. Sebenarnya kalau kita melihat di Wahyu pasal 4, burung ini sebenarnya burung Raja Wali atau burung elang. Kenapa? Karena kata ini dalam bahasa Yunani bisa diartikan 2 burung ini. Nasar itu burung pemakan bangkai, atau Raja Wali atau elang. Bisa diartikan ini. Tapi kalau kita melihat konteks Alkitab akan paling pas jika dipakai burung Raja Wali atau elang. Ya, kenapa? Karena di sini ada simbol istilah sayap. Dan kata sayap ini adalah kata yang sangat familiar untuk menjelaskan pertolongan Tuhan. Coba kita buka satu ayat. Keluaran 19 ayat 4. Keluaran 19 ayat 4. Di sini katakan kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ini menjelaskan bagaimana bangsa Israel diselamatkan dari bangsa Mesir. Dan gambaran yang dipakai adalah bagaimana dengan sayap Raja Wali Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi kalau kita melihat perempuan ini, Israel diberikan sayap untuk terbang. Ini menjelaskan bahwa Tuhan memberikan mereka pertolongan sehingga mereka berlari. Dan dari ayat 14 ini kita dapat 2 aspek pertolongan Allah. Satu, kalau kita lihat mereka itu diberikan sayap, ya. Konteksnya diberikan sayap, artinya perempuan itu ada sayap. Bukan ikut di atas sayap, bukan di bawah, maksudnya bukan perempuan itu terbang di atas burung, bukan ya, tapi perempuan itu diberi sayap. Ini menjelaskan aspek apa? Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, sayap ini melambangkan kekuatan. Jadi perempuan orang Israel ini akan tetap melarikan diri dengan cara manusia. Artinya mereka akan benar-benar lari loh. Di sini tidak menjelaskan Tuhan tiba-tiba memindahkan mereka. Tiba-tiba ke padang gurun.
Saya percaya mereka diberikan sayap untuk menjelaskan, mereka diberikan kekuatan untuk bisa melarikan diri. Bagaimana caranya kita tidak tahu secara spesifiknya, tapi saya percaya Tuhan berikan mereka kekuatan untuk melarikan diri, untuk terbang. Dan kalau kita lihat terbang itu cepat ya, artinya dengan cara yang sangat cepat. Kenapa saya bilang Tuhan berikan kekuatan? Kalau kita melihat di Yesaya, coba kita buka Yesaya. Yesaya pasal 40, 31 ini ayat yang sangat bagus untuk dihafalkan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya orang Israel ini akan diberi kekuatan ekstra sama Tuhan. Sehingga mereka bisa melarikan diri dari kejaran antikristus. Mereka akan dibunuh. Mereka, kalau kita melihat di film-film ya, orang mau dikejar-kejar, mau dibunuh ya. Ini kamu bisa bayangkan, ini bukan hanya 1-2 orang, tapi satu kelompok orang. Dan banyak sekali jumlahnya, mereka akan lari untuk menghindari pembunuhan dan pembantaian. Nah, cuma bukan hanya itu. Karena kalau kita lihat aspek dari sayap bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal perlindungan. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini dikatakan di mana ia atau Israel dipelihara dari tempat ular itu, dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan ini dipelihara menjelaskan perlindungan Tuhan. Artinya Tuhan akan memelihara mereka. Karena kalau kita bayangkan ya di padang gurun, kita tidak tahu padang gurun mana, bagaimana mereka bisa makan? Ya kan? Karena mereka nggak bisa makan, nggak bisa, tanpa tanda itu mereka tidak bisa bertransaksi, tidak bisa berjualan. 3,5 tahun, gimana mereka makannya? Pernah kepikir nggak? Tapi di sini katanya, di mana mereka akan dipelihara. Kalau kita ingat, bangsa Israel 40 tahun, hampir 40 tahun dapat mana dari surga untuk buat roti. Selama hampir 40 tahun. Kau ingat Elia di masa kekeringan, dia masih dapat daging burung, dia masih bisa minum, diantar sama burung makanan. Jadi artinya secara supernatural mereka akan mendapatkan makanan mereka. Tuhan akan pelihara mereka. Dan ini akan membuat antikristus geram. Iblis akan sangat marah. Bagaimana mereka sudah melarikan diri? Maka iblis melancarkan serangan yang kedua. Nah, di sini sangat menarik ya. Dikatakan di ayat 15, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Nah, di sini ada sedikit kesulitan saat kita memahami apakah yang akan terjadi kalau kita ngelihat ular ini adalah simbol dari iblis. Apakah mungkin iblis mengeluarkan sungai, air? Nah, saya percaya ini juga simbol. Kenapa? Karena di Mazmur berulang kali, saya tidak akan mengutip semua ayatnya. Contohnya saya hanya kutip satu ayat, Mazmur 18 saya akan baca untuk kita. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Jadi kata air ini, kalau kita lihat di Mazmur khususnya, ini menjelaskan tentang serangan musuh. Sama seperti banyaknya air, banyak yang akan menyerang bangsa Israel. Jadi iblis melalui antikristus akan menyerang bangsa Israel. Mungkin mereka akan mencari tempat persembunyiannya. Dan mungkin juga
Kalau kita lihat secara literal, bisa terjadi bagaimana tempat-tempat mereka diserang dengan cara yang luar biasa. Karena sebesar sungai ya, berarti airnya sangat deras. Artinya suatu tindakan dari antikristus, kita tidak bisa pastikan itu, tapi yang pasti bisa mencelakakan bangsa itu, bisa mencelakakan tempat itu. Tapi kita lihat, tetapi bumi datang menolong perempuan itu, yang membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Secara sederhana, seperti yang kita tidak tahu apa yang terjadi dan serangan seperti apa, yang pasti tiba-tiba bumi menolong. Bumi ini siapa? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti tiba-tiba semua musuhnya habis. Dan ini cara spektakuler, cara ajaib. Tiba-tiba hilang. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang pasti seperti air, tiba-tiba bumi terbelah, air itu masuk. Hilang airnya. Musuh menyerang Israel, tiba-tiba hilang. Nah, kita nggak bisa bayangkan. Saat ini saya pun tidak bisa bayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kita bisa mengira-ngira, yang pasti Tuhan akan menolong Israel dengan cara yang tidak Israel sendiri tahu. Ini yang terjadi loh di bangsa Israel. Kalau kita melihat di kitab Bilangan, bagaimana Balak menyewa Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Mau kutuki bangsa Israel, tapi malah jadi berkat. Dan pertolongan itu bangsa Israel nggak ada yang tahu loh. Mereka nggak tahu bahwa mereka akan dikutuki, tapi Tuhan sudah menyelesaikannya sebelum itu tahu. Dan itu cara yang Tuhan pakai. Nanti terakhir bahwa kita akan lihat aplikasi untuk kita. Saya akan menjelaskan dulu apa yang mungkin terjadi saat itu. Nah, serangan itu juga gagal. Dia serangan ketiga dari iblis, sampai dia sudah marah loh. Dikatakan ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain dan menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Iblis marah, antikristus marah. Mereka tidak berhasil menyerang bangsa Israel, tidak berhasil menghancurkan bangsa itu. Apa yang dilakukannya? Di sini katakan mereka berperang dengan, di sini ada dikatakan keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita di sini ada dua kemungkinan. Satu adalah kemungkinan 144 orang penginjil, 144.000 penginjil adalah orang-orang ini. Bisa juga ada orang-orang percaya di luar orang Israel. Mereka akan diserang sama iblis. Karena mereka tidak bisa mendapatkan bangsa Israel. Gak bisa, udahlah yang lain aja. Sama kadang-kadang ya, iblis tuh gak bisa dapatin sesuatu yang dia mau. Dia akan menghancurkan yang lain. Karena gak bisa didapatin. Bangsa Israel tidak bisa dikalahkan. Mereka, naga ini sampai marah loh. Bingung, gimana? Apa yang harus dilakukan? Dia memerangi. Dan kalau kita lihat di perang memerangi ini bukan artinya dia menyerang, tapi orang-orang ini akan melawan antikristus dan antek-anteknya dan pasukannya. Dan ini menjelaskan pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel, tapi melalui orang lain. Nah, melalui orang lain. Nah, dari pembelajaran ini nanti kita akan lihat di pasal 13. Nanti ada binatang yang keluar dari laut, binatang yang keluar dari bumi. Nah, kita akan lebih jelas lagi tentang agenda iblis saat ini. Tapi secara sederhana saya simpulkan pembelajaran hari ini bagaimana 3 hal yang diserang iblis kepada bangsa Israel ini. Pertama, diburu, mau dianiaya. Tapi Tuhan menolong dengan 2 aspek, dengan sayapnya. Diberikan sayap besar. Sehingga mereka punya kekuatan untuk melarikan diri. Dan selama 3,5 tahun mereka diberi makan, dilindungi, dipelihara.
Tuh ya. Jadi waktu iblis menyerang, Tuhan menolong dengan cara ini. Serangan kedua, dengan cara yang mungkin pasukan untuk menyerang Israel, tapi dengan cara yang tidak terduga Tuhan menolong, semua masalah itu tiba-tiba lenyap. Apakah pasukan, serangan seperti apa, hilang. Itu pertolongan jenis kedua. Tuhan menolong seseorang, bangsa ini secara sesuatu yang tidak diketahui oleh orang yang ditolongnya. Ketiga, iblis menyerang bangsa-bangsa lain, orang-orang lain, karena mereka, iblis dan setan ini sudah tidak punya cara lagi. Dan Tuhan menolong melalui orang percaya. Nah, apa pelajarannya? Nah, kalau kita lihat, kita hidup di zaman yang serba susah saat ini ya. Dan kita lihat bagaimana kita sangat butuh pertolongan Tuhan. Banyak dalam pandemi ini menjadi pergumulan dan masalah. Setiap pribadi kita pasti punya masalah yang berbeda saat menghadapi pandemi ini. Ada yang menjadi masalah ekonomi, ada yang menjadi masalah sosial, tapi yang paling banyak masalah rohani. Nah, dalam menghadapi segala masalah yang ada di dunia ini, itu artinya kita sedang diserang. Iman kita khususnya sedang diserang. Kenapa? Karena bangsa Israel saat ini belum percaya Tuhan Yesus. Dia target utama iblis siapa saat ini? Semua orang percaya. Dia semua orang percaya akan diserang. Keluarga orang percaya akan diserang. Pribadi-pribadi setiap orang percaya akan diserang sama iblis. Dan bagaimana caranya? Dengan berbagai cara. Tapi pelajaran hari ini memberi kita penghiburan bahwa setiap serangan iblis Tuhan akan menolong kita. Serangan apa aja? Kita berbeda. Permasalahan kita berbeda. Tuhan akan menolong dengan 3 cara ini. Pertama, Tuhan akan memberikan kita sayap. Apa artinya? Kekuatan. Dikatakan ya Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seperti sayap Raja Wali. Tahu gak binatang Raja Wali? Burung apa? Tahu kan? Seperti burung elangan. Apa bedanya Raja Wali dengan elang? Hampir tidak ada bedanya. Tapi Raja Wali punya satu keunggulan dibanding yang burung-burung lain. Burung-burung biasa yang kita lihat. Raja Wali adalah burung yang kalau badai, ada badai ya, angin kencang, dia tidak ngumpet. Burung lain lihat ada badai ya, dia ngumpet di sarang. Raja Wali atau elang, lihat badai, dia justru menuju badainya. Dia akan memakai angin badai untuk terbang lesat lebih tinggi. Kalau ada hujan, ya kan, mendukung hujan deras, burung lain akan berteduh. Burung Raja Wali, dia akan terbang lebih atas, lebih tinggi dari awan, sehingga dia tidak kena hujan. Kekuatan seperti burung Raja Wali akan dikasih sama Tuhan untuk kita. Artinya tetap ada upaya kita loh ya. Ingat ya, Tuhan memberi kita kekuatan. Tapi bukan berarti kita mengharapkan selalu mujizat. Sekarang orang menyebut kata mujizat. Kita perlu mujizat tanpa usaha. Kita jadikan Tuhan kita seperti jin di dalam botol. Tuhan, saya mau ini, tolong lakukan ini. Saya susah, tolong ubah keadaan saya jadi. Itulah doa-doa yang kita lihat banyak gereja saat ini. Doanya ingin masalah diubah, tiba-tiba hilang besok. Apakah seperti itu cara Tuhan bekerja? Bukan. Tuhan akan kasih kita kekuatan. Sehingga saat badai kehidupan ada ya, kita akan terus maju. Justru dengan badai kehidupan, kita akan terbang lebih tinggi lagi loh. Artinya apa? Semakin kita menghadapi banyak masalah, terutama di pandemi ini, semakin banyak masalah dan semakin kita mengandalkan Tuhan, kerohanian kita akan meningkat loh, meroket.
kita akan terbang lebih tinggi. Kita akan lebih baik daripada kita sebelum ini. Saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih kekuatan seperti sayap. Tapi ingat, saat kita menantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan berjanji kita akan diberikan kekuatan baru. Tuhan akan kasih kekuatan baru. Sehingga melalui sayap Raja Wali, kita bisa terbang tinggi. Jadi apapun masalah yang sedang kita hadapi ya, minta Tuhan beri kekuatan kita seperti burung Raja Wali. Jadi masalah itu justru akan menjadi tantangan buat kita. Bukan kita jadi kecut, jadi takut, jadi nggak berani. Justru jadi tantangan baru untuk kita melangkah dan terbang lebih tinggi lagi. Dan saat masalah ini, saat pandemi, ingat, di bawah sayap Tuhan kita dilindungi. Dan ada satu artikel yang saya baca mengenai burung ini, burung Raja Wali ini, ada yang sangat menarik tuh. Bahwa dia akan melatih anak-anaknya untuk terbang. Gimana cara anak-anaknya dilatih terbang? Dia di sarangnya ya, nanti pelan-pelan akan dicopot loh sama induknya. Supaya nanti elang atau Raja Wali ini pas jatuh dia terpaksa harus terbang loh. Seperti ini dia mendidik anak. Itu artinya gini loh. Kadang-kadang saat kita mau bisa terbang tinggi, artinya harus ada masalah dulu. Jadi kalau kita mau hidup kita enak-enak aja ya, kita nggak akan jadi orang lebih baik. Kita nggak akan naik kelas. Kalau kita nggak mau ikut ujian, ya kan? Saya nggak mau ikut ujian. Kita nggak akan naik kelas. Kalau kita mau ikut ujian, permasalahan hidup kita mau hadapi, kita pasti naik kelas. Iman kita akan naik dan terus naik. Dan Tuhan akan lindungi kita loh. Dengan cara apa? Banyak. Tuhan akan pelihara kita seperti Dia memelihara burung. Tuhan akan pelihara kita. Kita nggak akan sampai terlantar. Tuhan berjanji loh, orang percaya, orang benar, hidupnya tidak akan meminta-minta loh. Kenapa? Karena kita akan selalu Tuhan jaga. Dan Tuhan akan menolong kita dengan cara apa? Dengan sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan. Kita tidak pernah sadar ya, kadang-kadang ya kita bisa bangun tidur dengan sehat. Kita naik motor sampai tujuan. Kita tiap hari menjalankan aktivitas kita. Kadang-kadang mungkin kita tidak sadar loh, sebenarnya ada bahaya loh di setiap hidup kita loh. Tapi Tuhan sudah jauhkan dari kita. Dengan cara-cara Tuhan. Makanya kadang-kadang ya, kalau Tuhan menghentikan langkah kita, jangan pernah kecewa dulu. Tuhan sedang mencegah kita supaya kita tidak celaka kadang-kadang. Misalnya kita tiba-tiba sudah punya planning gini, tiba-tiba harus terlambat dengan planning kita. Ternyata Tuhan punya rencana bahwa planning itu kalau kamu jalankan malah tidak baik untuk hidup kamu. Mungkin bahkan hal-hal yang baik Tuhan akan intervensi loh untuk hidup orang percaya loh. Kalau tidak sesuai jalur Tuhan akan halangi loh. Tapi sekarang kita kok kenapa begini ya? Coba kita lihat pandemi ini. Tuhan sedang bekerja apa? Untuk gereja, untuk tiap kita pribadi, apa yang baik dari pandemi ini? Coba kita renungkan. Coba kita listkan, kita renungkan malam-malam. Apa sih yang baik dari pandemi? Karena kita selalu berpikir apa yang buruk setelah pandemi ini terjadi. Pernahkah kita berpikir sebaliknya? Apa sih yang baik Tuhan telah lakukan justru di pandemi ini? Yang kalau tidak pandemi saya tidak bisa lakukan ini justru. Coba kalian dan kita semua punya list. Kalau kita mau pikirkan, kita mau renungkan, pasti punya list. Iya ya, kalau nggak pandemi ternyata seharusnya saya begini. Ternyata karena pandemi saya begini. Kalau sebelum pandemi saya tidak bisa melakukan ini. Setelah pandemi kita bisa lakukan ini. Contoh gereja lah.
Gembala kita udah sering bilang gereja. Sebelum pandemi mana ada alat-alat ini? Mana ada kita video mengupload ribuan video di YouTube? Mana ada? Mana ada khotbah bisa didengarkan sampai Singapura, Malaysia, Taiwan? Pernah kepikiran? Pelayanan kita bisa sampai menjangkau luar negeri. Pernah kepikiran? Enggak. Kita akan stuck di sini. Tapi ternyata dengan pandemi ini, walaupun secara tatap muka tidak banyak orang, tapi kita bisa melihat banyak orang yang bisa melihat. Dan terakhir, Tuhan akan menolong kita melalui umatnya, hamba-hambanya, melalui saudara-saudara seiman kita, seperti menolong Israel. Tuhan akan tolong. Dengan cara apa kita tidak tahu, tapi Tuhan akan menolong melalui umatnya. Jadi hari ini kita belajar sederhana pertolongan Tuhan, 4 aspek. 1, Tuhan akan berikan kekuatan, seperti saya. Kekuatan baru untuk menghadapi badai kehidupan kita. Kedua, Tuhan akan lindungi dan pelihara hidup kita di bawah kepak sayapnya. Sehingga apapun masalah kita, apapun pergumulan hidup kita, beban berat kita, Tuhan kasih kita tempat istirahat. Sehingga kita yakin apapun yang akan kita lakukan, Tuhan beserta kita. Tuhan akan penuhi segala kecukupan kita. Ketiga, Tuhan akan menolong kita, bahkan telah menolong kita, walaupun kita tidak sadar bahwa Tuhan telah menolong kita. Mungkin kita kalau tidak bangun besok, mungkin saja kita tidak bangun, tapi Tuhan ternyata tolong kita. Rumah kita tidak kebakaran saat kita tidur, kan? Jangan-jangan sebelumnya ada kompor yang nyala, kita tidak sadar, ternyata Tuhan tolong. Karena ada satu kesaksian. Jadi ibu-ibu itu, soal kompor nih ya, ibu-ibu itu lupa mematikan kompor. Dia tidur. Bangun, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Kenapa? Karena tabungnya sudah tinggal sedikit. Udah mau habis. Dia bersyukur. Kenapa? Karena kalau tabung itu penuh, dia mati. Kadang-kadang hal-hal sekecil itu ya, kita harus bersyukur sama Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan akan menolong kita melalui orang-orang sekitar kita yang percaya. Banyak cara Tuhan menolong kita, dan 4 hal ini ada cara yang sering Tuhan pakai untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman yang telah kami sama-sama pelajari hari ini. Kami tahu Bapa, keterbatasan kami akan pengetahuan kami, bahkan sangat luas dan dalamnya firman-Mu yang tidak kami bisa mengerti, kami bisa tetap mempelajarinya. Tolong kami Bapa terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar firman-Mu, dan terus berusaha untuk melakukan setiap firman-Mu, sehingga hidup kami lebih bisa layak di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang memimpin hidup kami sepanjang minggu ini, sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang juga mengabarkan Tuhan Yesus kepada semua orang, karena Tuhan Yesus akan segera datang. Kasih Bapa, kami berdoa dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan pujian, dengan bangkit berdiri dan menyanyikan pujian kita. Pujian nomor 154. Dia peliharakan burung. 154. Setelah lagu ini, doa penutup atau doa berkat akan dibawakan oleh hambanya. 154. Mengapa keluh kesah, mengapa kecewa,
Mengapa jantung susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, tenang di pelukannya. Tiada ku takut, Tuhan pimpin jalanku. Ku mau ikut serta, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Bila datang cobaan, mohonlah padanya. Mengapa tak bernyanyi, berharap padanya? Haruslah kau menunggu, Dia pasti menolong. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakanku. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta kekal di dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang telah memelihara dan menyelamatkan hidup kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami kembali mengucap terima kasih karena Engkau memelihara kami pada saat kami berkebaktian matahari terbenam. Dari sejak awal sampai pada penghujung, Engkau menjaga kami sehingga kami dapat menyelesaikan kebaktian ini hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dari ruangan ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Ya Bapa, kami kembali menyerahkan kehidupan kami, khususnya lubuk jantung kami, jiwa kami, kerohanian kami, untuk Engkau jaga, agar kami bukan hanya terhindar dari mara bahaya, tetapi Engkau memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat bertumbuh, kami dapat menjadi seperti burung Raja Wali. Kami dapat juga menolong rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan kehidupan dalam masa pandemi COVID ini. Ya Bapa, kami serahkan diri kami, baik sebagai anak-anak, sebagai anak-anak yang masih belajar di sekolah, ataupun pemuda-pemudi yang sudah bekerja, bahkan ibu rumah tangga, dan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Kiranya kami kemanapun Engkau utus dapat menjadi saksi Tuhan Yesus yang mengabarkan di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera, ada perlindungan, ada keselamatan yang abadi yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, tolonglah kami supaya kami dapat juga membawa keluarga kami untuk mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Bapa semua kami, gereja-Mu, dan kami semua, kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan di dalam segala aspek kehidupan kami.
Demikianlah ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Saudara-saudariku, silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi